الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ayatun fi kitabillah, satu ayat dalam kitab Allah yang menjadi pokok dalam permasalahan asma wa sifat. Apa Hudzaifah? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ayat ini membantah dua golongan utama, yaitu siapa? Indahnya alif mumatsilah dari ayat, dari lafaz laisa kamitslihi syai', membantah golongan ahli tamtsil yang menyamakan Allah dengan makhluk. Golongan yang kedua siapa? Indahnya al-kasyah mu'attilah. Dari mana? Wa huwas samiul basir, karena di situ ditetapkan as-sami' dan al-basir. Sehingga ahli sunnati wal jamaah tatkala beramal dengan ayat ini berarti mereka menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tanpa menyamakan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa menolak satupun dari sifat-sifatnya. Tayyib. Itsbatun bila tamtsil wa tanzihun bila ta'til. Dan kita telah melewati juga bentuk-bentuk ilhad. Indahnya rifqikum. Apa saja macam-macam ilhad pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya. Menjadikan nama Allah sebagai nama berhala. Contohnya Uzza dari nama Al-Aziz. Baik, yang kedua yang kedua bentuk ilhad adalah menamakan Allah Subhanahu wa taala dengan nama yang tidak sesuai dengan keagungan Allah. Contohnya menamakan Allah dengan Bapak. Tayyib. Atau orang-orang ahli filsafat menamakan Allah dengan illatun fa'ilah dan seterusnya. Yang ketiga menyerupakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Contohnya gimana? Tentang tangan Allah, sifat atau nama berarti itu menyamakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluk. Baik. Seperti apa? Menetapkan tangan dan mereka samakan dengan tangan makhluk. Yang keempat apa yang keempat? Mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan. Contohnya mensifati Allah bahwasanya Allah itu fakir. Dan yang kelima
menolak makna dan hakikatnya, seperti keyakinan orang-orang Jahmiyah yang menolak nama-nama Allah Subhanahu wa taala, taib, dan semua sifat-sifat. Sedangkan Mu'tazilah mereka menetapkan nama yang kosong dari sifat-sifat. Ini jenis. Kita lanjutkan. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala li'annahu subhanahu la samiyyalah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala itu la samiyyalah, tidak ada yang menyamainya satupun. Qala syarih rahimahullah li'annahu subhanahu la samiyyalahu. Hadza ta'lilun lima sabaqa min qawlihi an ahli sunnah wa la yukayyifuna wa la yumaththiluna sifatihi bi sifati khalqih. Nah, jadi kalimat ini dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang menyamainya adalah alasan untuk pernyataan yang disebutkan di depan, di mana Syekhul Islam rahimahullahu taala menegaskan keyakinan ahli sunnah bahwasanya mereka itu menetapkan dan la yukayyifun, tidak membagaimanakan, wa la yumathilun, tidak pula menyamakan sifatihi bi sifati khalqih, tidak menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Kenapa? Alasannya ini, li'annahu subhanahu la samiyyalahu. Wa subhana masdarun mithlu ghufran minat tasbih wa huwa tanzih. Naam. Berarti apa? Subhana, yaitu aku mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar pensucian. Maksudnya mensucikan Allah apa? Indah ya Ridwan. Yang dimaksud seorang apa? Yusabbihu subhana, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, maksudnya bagaimana? Yaitu meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala semua sifat-sifat kekurangan, semua sifat-sifat aib, semua sifat-sifat tercela. Ini maksud na'am mensucikan Allah, ya. Sehingga maksud dari tasbih juga demikian. Na'am subhana, dan subhana qanifala isim masdar tayyib yang merupakan maf'ul untuk apa? Untuk fi'il yang mahdhuf wujuban, taqdiruhu yusabbihu subhana. Tayyib, sehingga dia senantiasa majhul, senantiasa apa? Mansub. Nah, tayyib, fa subhana berarti maf'ul, jenis maf'ul apa di sini? Maf'ul mutlaq. Tayyib. Dan dia ikhwanifillah mulazim lil idhofah, senantiasa diidhofahkan, baik itu diidhofahkan kepada dhamir atau diidhofahkan langsung kepada lafdzun jalalah. Nah, sehingga tidak pernah kita dengar mengatakan seorang subhana gitu aja. Tayyib, tapi subhana atau subhanallah. Kenapa? Subhana mulazim lil idhofah, dan dia mulazim lil nasab, karena sebagai maf'ul mutlaq dengan fi'il mahdhuf wujuban. Fi'ilnya dihilangkan dan tidak pernah dimunculkan. Kalau mau dimunculkan takdirnya yusabbihu subhanahu atau usabbihu subhanahu. Li'annahu subhanahu la samiyyalah, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, Allah zat yang maha suci dan zat yang maha tinggi, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Makna la samiyyalah
ay la nadhira lahu yastahiqu mithla ismih. Maksudnya tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala yang pantas untuk dinamai semisal dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqaulihi ta'ala hal ta'lamu lahu samiyya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ini, hal ta'lamu lahu samiyya. Di sini istifhamun maknahu nafi. Hal yang isim istifham tapi bermakna tidak, ikhwanillah. Ai la ahada yusami, tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Au yumathiluhu, atau tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala wala kuf'alahu wala niddalah wala yuqasu bi khalqihi subhanahu wa ta'ala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi wa asdaqu qila wa ahsanu hadithan min khalqihi. Dan juga tidak ada kuf, ya, la kuf'alah wala niddalah. Ini semuanya peniadaan yang sebenarnya maknanya kepada satu poros, yaitu apa? Peniadaan mumathil, yaitu peniadaan sesuatu yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Karena makna wala kuf'alah ay al-kuf'u huwal mukafi' al-mumathil, yaitu sesuatu yang menyamai. Berarti makna la kuf'alahu la mithlalah, tidak ada sesuatu yang semisal dengan Allah. Ini isyarat pada firman Allah Subhanahu wa taala, kaqaulihi ta'ala fi surat al-Ikhlas, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berarti makna kufuwan di sini apa? Wa lam yakul lahu apa? Mumathil, sama, sesuatu yang menyamai. Tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala satupun. Wala nidda lahu, an-niddu huwa asy-syabihu wan nadhir, sama, yaitu sesuatu yang menyamai, sesuatu yang menandingi. Qala ta'ala fala taj'alu lillahi andada. Jangan kalian jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala itu tandingan-tandingan. Baik, berarti ini 3 ayat ikhwanillah yang semuanya meniadakan mumathil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari adanya hal-hal yang menyamainya. Yaitu pada ayat apa? Hal ta'lamu lahu samiyya. Yang kedua apa? Apa Zaid? Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga apa? Talha. Yang kita baru saja, yaitu fala taj'alu lillahi andada. Qala rahimahullah wa la yuqasu bi khalqi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikiaskan dengan makhluk-makhluknya. Nah, maksudnya apa? Al-qiyasu fil lughah at-tamthil. Berarti la yushabbah wa la yumathalu bihim. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak disamakan dan tidak dimisalkan dengan makhluk-makhluknya secara keseluruhan. Qala subhanahu fala tadribu lillahi al-amthal. Allah Subhanahu wa taala telah melarang yang demikian itu, jangan kalian jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala perkara-perkara yang menyamainya. Maksudnya apa? Jangan kalian ada-adakan sesuatu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalian buat kias-kias. Fala yuqasu subhanahu bi khalqihi la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi af'alihi. Sehingga Allah Subhanahu wa taala itu tidak dikiaskan dengan makhluknya. Maksudnya dikiaskan, disamakan. Tidak pada zatnya, tidak pula pada nama-nama dan sifat-sifatnya, juga tidak pada perbuatan-perbuatannya. Tidak boleh, karena semuanya itu ikhwani fillah
sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disamakan dengan apa? Dengan makhluk. Wa kaifa yuqasul khaliqul kamilu bil makhluqin naqis? Ta'ala Allahu an dzalik. Dan bagaimana zat yang maha pencipta yang maha sempurna itu dikiaskan dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan? Maksudnya dikiaskan apa tadi, Syafiq? Disamakan. Ya, tidak mungkin dan tidak diperbolehkan. Al-Khaliq yang telah menciptakan, memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan, kok disamakan dengan makhluk-makhluknya yang penuh dengan kekurangan. Ta'ala Allahu an dzalik, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari yang demikian itu. Qala fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Taklil yang berikutnya. Naam, kalau tadi li'annahu subhanahu la samiyya lahu, ini alasan kenapa kita tidak boleh mentakyif dan tidak boleh mentamtsil. Sekarang alasan afanifillah kenapa kita harus menetapkan apa saja yang Allah tetapkan untuk dirinya dan tidak boleh mengkias dalam masalah ini. Kata beliau, fa innahu subhanahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghairihi. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu zat yang paling mengetahui tentang dirinya dan juga tentang selainnya. Yaitu mengetahui segala sesuatu, baik yang berhubungan dengan dirinya atau berhubungan dengan selain dirinya. Wa hadza ta'lilun lima sabaqa min wujubi itsbati ma atsbatahu li nafsihi min as-sifat wa man'i qiyasihi bi khalqihi. Dan ini merupakan alasan terhadap hal yang telah lewat berupa wajibnya menetapkan apa saja yang telah Allah tetapkan untuk dirinya berupa sifat-sifat. Min apa di sini? Minas sifat. Fauzan. Min apa? Tayyib min bayaniyah. Tayyib yang berupa sifat-sifat. Dan juga apa? Pelarangan pengkiasan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Kenapa? Fa innahu idza kana a'lama bi nafsihi wa bi ghairihi wajaba an yuthbata lahu min as-sifati ma athbatahu li nafsihi wa athbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui tentang dirinya dan tentang selain dirinya, maka wajib untuk ditetapkan bagi Allah sifat-sifat yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan sifat-sifat yang telah Rasulullah SAW tetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita pelajari dulu dalam kaidah bahwasanya permasalahan asma wa sifat itu apa? Tauqifiyah. La majala li ra'yi fiha. Harus berhenti kepada dalil, tidak ada peluang bagi akal dalam menetapkannya. Makanya qiyas afanifillah ditiadakan dalam masalah ini. Baik. Dan di sana ada salah satu jenis qiyas yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ijma' tentang diperbolehkannya dalam bab asma wa sifat yang dinamakan dengan qiyas aulawi. Dan dulu telah kita lihat bahas secara panjang lebar di mana tentang masalah qiyas aulawi. Indah ya Zakaria. Permasalahan qiyas aulawi. Tayyib. Setelah kita bahas dalam Al-Qawaidul Mutlaq, maka ditunjuk di sana kita. Dan sekali lagi qiyas aulawi yang diperbolehkan itu pun bukan untuk itsbat, bukan untuk menetapkan suatu nama atau suatu sifat,
akan tapi disebutkan itu sekedar apa Zaid? Yang pertama untuk tanwi'ul adillah, yaitu memperbanyak bentuk-bentuk dalil. Terus ihtijaj, untuk menghujat ahlul batil. Lil istidnas. Juga untuk semakin menguatkan hujah. Karena qiyas aulawi biasanya didatangkan untuk menghujat ahlul filsafat, ahlul kalam, bukan untuk isbat, bukan untuk menetapkan suatu sifat. Adapun qiyas yang berupa penyamaan sesuatu dengan yang lainnya, maka ini jelas dinafikan dalam permasalahan asma wa sifat. Tidak boleh seorang menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun dari kalangan makhluknya. Qala wal khalqu la yuhituna bihi ilma, fa huwa al-mawsufu bi sifatil kamal allati la tablughuha uqulul makhluqin. Dan makhluk tidaklah mampu melingkupi Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang dia miliki. Sebab Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat-sifat kesempurnaan yang akal-akal para makhluk tidak bisa mencapainya dalam menetapkan apa. Sisi kesempurnaan kalau kita tidak mendapati dalil baik Al-Qur'an maupun sunnah yang menetapkannya, maka kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana kita bisa menetapkan sifat-sifat kesempurnaan tersebut. Kenapa? Karena terkadang kita anggap sempurna, ternyata padanya ada kekurangan. Padanya ada kekurangan. Dan sebaliknya, terkadang seorang menganggap itu suatu kekurangan, tapi ternyata bagi zat Allah adalah sesuatu yang sempurna. Contohnya misalnya kalau kita tidur. Tidur bagi hak para makhluk adalah suatu bentuk kesempurnaan. Seorang yang tidak tidur bingung, malah dikatakan sakit, bingung, butuh obat dan sebagainya. Maka pada sisi makhluk, seorang ada waktu terjaga, kemudian ada waktu tidur dengan normal, itu orang dikatakan sehat. Tapi kalau tidak bisa tidur, ini baru bingung. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala jelas sifat tidur merupakan kekurangan. Untuk itu kita tidak bisa menetapkan satu sifat pun dengan akal-akal kita semata. Tapi akal ikhwanifillah digunakan untuk memahami dalil-dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah dalam menetapkannya. Qala fa yajibu alaina an narda bima radiyahu li nafsihi fa huwa a'lamu bima yaliqu bihi wa nahnu la na'lamu dzalik. Maka wajib atas kita untuk ridha dengan apa-apa yang Allah ridha untuk dirinya. Ini, kalau Allah ridha dirinya disifati dengan sifat rahmah, disifati dengan sifat mahabbah, disifati dengan sifat ghadab, karena Allah yang menetapkannya, maka kita harus ridha. Sebab huwa a'lamu bima yaliqu bihi, dia dan yang maha mengetahui tentang apa-apa yang pantas bagi dirinya, dan kita tidaklah mengetahui yang demikian itu. Ya, kita tidak mengetahui apa saja yang memang itu pantas bagi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak berdasarkan pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an maupun pemberitaan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam As-Sunnah. Ini poin penting ya Fanifillah di awal-awal pembahasan untuk betul-betul terpatri pada diri kita. Prinsip pokok dalam menetapkan suatu sifat. Wa huwa subhanahu asdaqu qilan wa ahsanu haditsan min khalqihi. Dan dia yaitu Allah Subhanahu wa taala zat yang paling benar perkataannya dan paling bagus perkataannya dibandingkan para makhluknya. Fama akhbara bihi fa huwa sidqun wa haqqun yajibu alaina an nusaddiqah. Maka apa saja yang Allah kabarkan, maka itu adalah benar
dan hak, sehingga wajib untuk kita benarkan. Wala nu'aridahu, dan tidak boleh kita menentangnya. Harus kita benarkan, tidak boleh kita menentangnya. Wa alfaduhu ahsanul alfad wa afsahuha wa awdahuha, dan lafaz-lafaz yang Allah Subhanahu wa taala gunakan ini juga harus kita lihat. Jadi tidak sekedar makna, tapi lafaznya. Lafaznya juga Allah pilihkan lafaz yang paling bagus dan lafaz yang paling fasih. Maka semua lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an ikhwani fillah itu adalah lafaz fusha. Lafaz-lafaz yang fusha, penggunaan yang fasih. Nah, dan yang paling terangnya jelas. Tidak ada sesuatu yang membingungkan. Waqad bayyana ma yaliqu bihi minal asma'i was sifati atamma bayanin fayajibu qabulu dzalika wat taslimu lah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan apa saja yang pantas bagi dirinya berupa nama-nama dan sifat-sifat dengan sesempurna-sempurnanya keterangan. Baik, dengan penjelasan yang paling sempurnanya. Maka wajib atas kita semua untuk untuk menerima penjelasan tersebut dan wa taslimulah, yaitu menyerahkan perkaranya pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Tidak ada protes, tidak ada penentangan. Tapi kita ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, berupa nama-nama maupun sifat-sifat. Karena tadi? Alasannya telah disebutkan di depan, karena Allah yang paling tahu tentang tentang dirinya. Baik. Kemudian thumma rusuluhu shadiquna masduqun fi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamun. Setelah poin pertama yang menjadi landasan utama, yaitu semua berita-berita yang datang dari Allah, karena Allah zat yang paling berilmu tentang dirinya, paling mengetahui tentang apa yang pantas bagi dirinya. Setelah itu yaitu para rasulnya, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang sifat mereka shadiqun masduqun. Baik, shadiq yaitu yang jujur pada pada apa-apa yang dia katakan. Baik. Masduqun yaitu yang dibenarkan, pada sebagian nuskhah musaddaqun, ya, shadiquna musaddaqun. Adapun lafaz masduqun, kita baca dulu apa yang dikatakan Syekh Al-Fauzan rahimahullah taala. Hadza 'atfun 'ala qawlihi fa innahu a'lamu bi nafsi ila akhirih. Ini bentuk ataf, untuk alasan kenapa kok kita tidak boleh mengkias, tidak boleh juga menetapkan semaunya sendiri. Baik. Kenapa? Karena tadi alasannya Allah zat yang paling tahu tentang dirinya. Kemudian para rasulnya. Shadiqun as-sidqu mutabaqatul khabari lil waqi'. Yang dimaksud sidq, kejujuran, yaitu kecocokkan suatu khabar dengan kejadian. Jadi khabar yang kita katakan, yang kita beritakan itu pas dengan fakta. Itu namanya sidq, namanya jujur, namanya benar. Baik, ai shadiquna fima akhbaru bihi 'anillahi ta'ala. Berarti mereka benar, cocok dengan faktanya pada apa-apa yang mereka khabarkan tentang Allah Subhanahu wa taala dengannya. Kemudian masduqun ai fima ya'tihim minal wahyi biwasitatil malaikah. Mereka masduqun, dibenarkan. Baik, shadiqul masduq. Masduq yaitu fima ya'tihim minal wahyi, pada apa-apa yang datang kepada para rasul tersebut berupa wahyu dengan perantara malaikat. Dibenarkan. Baik, apa yang dikhabarkan dengan dengan wahyu. Kenapa? Li'annahu min indillah fahum la yantiqu 'anil hawa. Dikarenakan
Nah, apa yang diwahyukan itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka itu tidaklah berucap dari hawa nafsunya. Wa hadza tawthiqun li sanadir rusul. Dan ini adalah penguat untuk apa? Sanad para rasul, dari mana mereka mengambil ilmu. Alaihi wassalatu wassalam. Faqad qila lahumul haqq wa ballaghuhu lil khalqi. Fayajibu qabulu ma wasafallaha bih. Nah, maka sungguh telah dikatakan bahwasanya kebenaran itu atau sungguh telah dikatakan kepada mereka al-haq. Dan mereka juga telah menyampaikan al-haq itu kepada makhluk, yaitu malaikat menyampaikan kepada para rasul. Kemudian para rasul menyampaikan kepada para makhluk. Tapi ini maksud shadiqun masduqun. Jadi yang mereka ucapkan shadiq, kemudian apa? Masduq, yaitu dibenarkan dengan wahyu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan perantara malaikat. Maka wajib untuk menerima apa saja yang mereka sifati Allah Subhanahu wa taala dengannya. Paham? Mafhum? Kemudian dalam cetakan lain yang lafadznya musaddaqun, maknanya apa? Musaddaqun, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa amma ala nuskhati musaddaqun fal makna annahu yajibu ala umamihim tasdiqahum. Musaddaqun yaitu yang dibenarkan oleh para umatnya. Makanya makna dari musaddaqun yaitu wajib atas umat-umat mereka untuk membenarkan para rasul. Sehingga maknanya yang diinginkan adalah secara syar'i, musaddaquna syar'an, secara syar'i, yaitu para rasul itu diwajibkan untuk dibenarkan oleh umat-umatnya, tidak boleh didustakan. Baik. Karena saddaqa yusaddiqu tasdiqan. Berarti ini kembali kepada umat, harus membenarkan para rasul, tidak boleh mendustakannya. Paham? Adapun masdukun, dan ini yang lebih kuat sebagaimana lafaz dalam hadis, masdukun tadi apa? Masdukun yaitu dibenarkan pada khabar-khabar mereka oleh para khabar-khabar mereka dengan wahyu. Ya, khabar mereka dibenarkan dengan wahyu, dikuatkan dengan wahyu, sama. Tapi juga ada mana yang lain yang disebutkan oleh Syekh, wa yajuzu an yakuna musaddaqun lahu wajhun akhar, ay anna Allah Ta'ala saddaqahum. Maksudnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenarkan para rasul tersebut, tidak mendustakannya. Baik. Wa ma'lumun anna Allah Ta'ala saddaqa ar-rusula, saddaqahum biqaulihi wa bi fi'lihi. Dan merupakan perkara diketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membenarkan para rasulnya, tidak mendustakannya. Baik. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lakinnillahu yashhadu bima anzala ilaik. Akan tapi Allah bersaksi dengan apa yang telah diturunkan kepadamu. Juga apa pembenaran dalam surat Al-Munafiqun misalnya, wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ini tasdik dari Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya. Baik. Jadi kedua bacaan ini sahih, shadiquna masduqun ataupun shadiquna musaddaqun. Tapi yang penting kita bisa mendudukkan maknanya masing-masing, kawan. Maknanya masing-masing. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza. Dipahami dengan baik. Subhanallah.